lokasi peledakan. Lokasi peledakan. Lokasi peledakan. Lokasi peledakan. Lokasi peledakan. Anda menyaksikan breaking news, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di wilayah Garut Selatan. Peristiwa ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin pagi. Sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia dalam tragedi ini yang terjadi di tempat pemusnahan bahan peledak. Dikabarkan, pemirsa, 11 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Belum diketahui secara pasti peristiwa yang terjadi, namun dari info yang dibagikan warga di media sosial, insiden terjadi saat sejumlah warga di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa mendekat sesaat setelah ledakan. Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru, piston, dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Namun mereka tak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Sejauh ini dilaporkan ada 13 korban dan seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Informasi ini sementara dari belasan korban, 11 diantaranya meninggal dunia. Ya pemirsa, dari video amatir yang beredar di media sosial, peristiwa ledakan terjadi saat pemusnahan peluru, di mana peristiwa ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Belum diketahui secara pasti peristiwa yang terjadi, pemirsa, namun dari info yang dibagikan di media sosial, insiden ini terjadi saat sejumlah warga di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa mendekat sesaat setelah ledakan. Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru, piston, dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Warga yang mendekat ke lokasi tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Sejauh ini ada 13 orang korban yang dilaporkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Sementara itu 11 diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
ledakan. Ya Allah. Ya Allah. Wanikari Hendra. Ya Allah. Ya pemirsa, sejumlah orang dikabarkan tewas dalam tragedi ledakan di tempat pemusnahan bahan peledak di Garut Selatan. Dikabarkan 11 orang meninggal dunia. Dari belasan korban ini pemirsa telah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, di mana peristiwa ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Belum diketahui secara pasti peristiwa yang terjadi ini pemirsa, namun dari info yang dibagikan warga di media sosial, insiden terjadi saat sejumlah warga di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa mendekat sesaat setelah ledakan. Warga yang mendekat berniat mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru, piston, dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Wanikari Warga yang mengumpulkan sisa-sisa material bahan peledak ini tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum sepenuhnya meledak. Sejauh ini ada 13 orang korban yang dilaporkan dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Informasi sementara 11 orang meninggal dunia. Wanikari Ya Allah. Sebelumnya pemirsa, operasi pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh pihak militer pada Senin pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat berubah menjadi tragedi memilukan setelah terjadi ledakan susulan yang merenggut nyawa sedikitnya 11 orang termasuk anggota militer dan warga sipil. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, proses pemusnahan awal sempat berlangsung sesuai prosedur di area terbuka dekat pantai. Namun setelah dentuman pertama terdengar, sejumlah warga yang penasaran justru mendekat ke lokasi. Wanikari Ya Allah. Warga di lokasi pemusnahan amunisi ini pemirsa berniat memungut serpihan logam bekas ledakan seperti kuningan dan bagian peluru lain yang dinilai berharga jual. Tanpa disadari pemirsa, ternyata masih ada sisa amunisi aktif yang belum ikut meledak. Ya Allah. Sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat Senin pagi, ledakan kedua terjadi secara tiba-tiba saat warga berada di sekitar lokasi. Ya Allah. Akibat ledakan ini pemirsa, sejumlah orang dilaporkan tewas di tempat. Sementara lainnya mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RSUD Pamengpeuk untuk mendapatkan perawatan intensif. Laporan awal dari unit Intel Kodim 0611 Garut pemirsa disebutkan bahwa dari 11 korban meninggal dunia, 2 diantaranya merupakan personel militer. 2 personel militer dilaporkan tewas adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan dan Mayor CPL Anda Rohanda. Sementara 9 korban lainnya merupakan warga sipil. Hendra Ya Allah. Ya pemirsa, inilah iring-iringan ambulans yang mengevakuasi belasan korban tewas. Ya Allah. Iring-iringan ambulans mengevakuasi belasan korban tewas dan korban luka berat dalam peristiwa peledakan amunisi kadaluarsa yang berubah menjadi tragedi memilukan. Wanikari Setelah operasi pemusnahan amunisi kadaluarsa digelar Senin pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Ledakan kedua terjadi pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Ya Allah. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, proses pemusnahan awal sempat berlangsung sesuai prosedur. Namun setelah dentuman pertama terdengar, sejumlah warga yang penasaran justru nekat mendekat ke lokasi. Ya Allah. Warga yang mendekat ke lokasi berniat memungut serpihan logam bekas ledakan
seperti Kuningan dan bagian peluru yang dinilai bernilai jual. Hendra, Dan tanpa disadar pemirsa masih terdapat sisa amunisi aktif yang belum ikut meledak. Akibatnya ledakan kedua pun terjadi dan menewaskan anggota militer beserta warga sipil. Laporan dari unit Intel Kodim 0611 Garut pemirsa disebutkan bahwa dari 11 korban meninggal dunia, 2 diantaranya merupakan personel militer. 2 personel militer diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan dan Mayor CPL Anda Rohanda. 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil. Wanikari, Hendra, Dan pemirsa breaking news akan kembali bersama rekan Camar Haenda. Wanikari, Hendra, Lokasi peledakan. Lokasi peledakan. Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news bersama saya Camar Haenda. Sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia dalam tragedi ledakan di tempat pemusnahan bahan peledak di Garut Selatan. Dan informasi yang terakhir kami himpun, terdapat 11 orang yang meninggal dunia. Peristiwa ledakan ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan belum diketahui secara pasti peristiwa yang terjadi. Dari informasi yang dibagikan warga di media sosial, insiden terjadi saat sejumlah warga di lokasi pemusnahan peluru kadaluarsa mendekat saat setelah ledakan terjadi. Wanikari, Mereka mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru, pistol, dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Wanikari, Namun mereka tidak menyadari masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Informasi yang kami himpun terdapat 13 orang korban yang dilaporkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Wanikari, Sementara ini pemirsa terdapat 10 orang yang meninggal dunia dan ledakan yang terjadi di Garut Wanikari, sekali lagi menewaskan 11 orang. Pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ini berubah menjadi petaka. Hendra, Belasan orang dilarikan diduga terkena ledakan amunisi. Wanikari, Ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa itu juga memakan korban jiwa. Namun untuk jumlah saat ini yang dapat kami himpun, informasi terakhir adalah 11 orang meninggal dunia. Hendra, Pemirsa, kejadian ledakan pemusnahan amunisi di lokasi peledakan Desa Sagara Garut ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana korban ledakan tersebut diketahui adalah dari kalangan tentara dan juga warga sipil. Hendra, Saat ini para korban sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk Garut. Lokasi ledakan pemusnahan amunisi di Garut saat ini sudah diamankan oleh aparat. Namun sampai dengan saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun TNI terkait dengan peristiwa ini. Informasi Wanikari, terakhir
hari ini pemirsa, jauh, Senin 12 Mei 2025 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah dilakukan pemusnahan bahan peledak. Namun sayangnya terjadi musibah di lokasi peledakan. 11 orang meninggal dunia. Wanikari, Adapun data korban yang berhasil kami himpun, di antaranya adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Hendra, Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Saipullah, dan juga ada atas nama Toto, Wanikari, ada nama Dadang, Rustiawan, dan juga Endang. Wanikari, Hendra, Dan pemirsa, sudah ada Pak Muradi selaku pengamat militer untuk bisa berbincang bersama kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Muradi. Selamat siang Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lagi di mobil ya ini. Baik Pak Muradi, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. Bisa Anda jelaskan sebetulnya bagaimana aturan dalam proses pemusnahan bahan peledak? Oh ya, pertama sebenarnya lebih berkata soal pemilihan tempat ya. Dia harus radius minimal kalau normal itu sekitar 50 kilo dari area ataupun pemukiman, karena memang yang itu penting buat di garis bawah ya. Yang kedua dia harus steril dari aktivitas lalu lalang publik, karena memang itu kan dia tidak semata-mata berkaitan soal pemusnahan peledakan, tapi juga misalnya efek dari itu, misalnya mortir dan sebagainya. Nah yang tiga, saya kira juga penting untuk dilihat bahwa pemilihan tempat itu menjadi salah satu rujukan penting bagaimana kemudian disposal weapon itu menjadi aturan yang memang kita sepakati bersama. Cuman kan ini gini loh Mas, saya ingin sedikit bicara ya soal ingat nggak waktu di daerah Depok itu ya sempat rame ya, yang ada ledakan amunisi, gudang amunisi itu juga mirip-mirip sebenarnya. Bedanya kalau ini kan disposal area ya. Kalau yang di Depok itu kalau tidak salah itu kan gudang persenjataan senjata yang kemudian terjadi ledakan. Agak mirip sebenarnya, tapi memang khusus untuk misalnya disposal weapon itu minimal kalau normalnya aturan internasional itu 50 kilo. Jadi harus jauh dari pemukiman dan area tempat tinggal orang begitu. Baik, Pak Muradi, apakah menurut Anda kejadian seperti ini lazim terjadi dalam prosedur pemusnahan amunisi, atau apakah Anda pernah mendengar sebelumnya ada kejadian seperti ini, Pak? Apa sebetulnya yang harus kita pelajari dari kejadian tersebut? Kalau normalnya sebenarnya kan kita sudah antisipasi, misalnya ada area yang dibatasi, ada beberapa gate-gate tertentu ya. Jadi misalnya 10 kilo sebelum masuk area itu ada gate, kemudian berikutnya juga. Jadi memang ada aturan yang ketat sebenarnya. Tapi sekali lagi saya bilang kita kan dalam situasi yang kerap kali membuat proses prosedurnya tidak terlalu ketat. Itu yang pada akhirnya terjadi kecelakaan. Yang kalau ini kan kecelakaan, Mas, memang nggak bisa kita salahkan sepenuhnya ya. Tapi paling tidak proses tahapan untuk menjauhkan disposal weapons area dari publik, dari pemukiman, dari area yang sifatnya kemudian berkaitan dengan aktivitas orang itu memang penting untuk dilakukan. Jadi hari ini saya kira kalau di Pamempek sih kalau normalnya harusnya jauh, tapi kan sekali lagi betul bahwa begitu ada aktivitas di sana orang merapat kan. Itu yang saya kira pada akhirnya posisi kecelakaan hari ini menjadi salah satu situasi yang memang nggak bisa kita hindari. Memang tidak sepenuhnya salah teman-teman di TNI ataupun Polri ataupun pengelola disposal weapon ya, tapi proses ini saya kira penting untuk diatur ulang, bahwa perlu regulasi yang ketat untuk bisa
memastikan bahwa pemusnahan barang ledakan dan sebagainya itu jauh dari pemukiman dan aktivitas orang gitu. Baik, Pak Muradi, Anda tadi sempat sampaikan mengenai regulasi yang ketat. Apakah Anda melihat adanya potensi kelalaian dalam insiden ini atau dari SOP yang mungkin tidak dijalankan berkaitan dengan radius mungkin, Pak? Iya, kalau ngelihat yang kecelakaan kan nggak jauh tuh kelihatannya ya, ada apa? Kelihatannya ada aktivitas publik di situ. Karena yang celaka juga bukan cuma anggota, tapi juga ada beberapa masyarakat sipil yang memang saya kira perlu digarisbawahi betul bahwa kalau ini tidak diikuti regulasi dengan ketat, saya agak khawatir bahwa prosesnya akan kurang lebih mirip. Saya ingat berkali-kali mengingatkan ketika kasus yang peledakan di Depok ya, ketika ada gudang senjata, itu kan sudah nggak mungkin itu kemudian jauh dari area, harusnya dipindahkan jauh. Artinya memang proses pindahnya penting. Kalau di Pamengpeuk harusnya sudah normal ya, jauh dari mana-mana. Tapi kemudian tadi bahwa area radius itu yang kemudian menjadi penting untuk bisa digarisbawahi. Artinya apa? Artinya aparat keamanan harus bisa betul-betul misalnya memastikan bahwa publik tidak lagi kemudian bisa berada dalam radius yang memang menjadi aman buat proses pemusnahan itu sendiri gitu. Ya. Pak Muradi, ini kita bisa lihat di layar kaca tadi ada api ataupun asap maksud kami yang membumbung tinggi dan direkam oleh kamera warga. Artinya ini kan cukup dekat dengan pemukiman warga, Pak. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak? Iya, artinya memang gini kan kerap regulasinya sudah jalan ya. Tapi kan publik itu kan curiosity-nya tinggi ya. Jadi ketika kemudian ada aktivitas, biasanya ada warung, di situ juga ada publik, kemudian interaksi antara aparat keamanan dan sebagainya di situ. Jadi akhirnya memang itu kendor secara regulasi, kendor secara prosedur. Makanya ini bukan tidak mungkin, ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini akan kejadian berikutnya misalnya karena ada interaksi antara misalnya aparat keamanan yang menjaga area tersebut dengan misalnya publik yang memang terjadi saya nyebutnya interaksi ekonomi ya, biasa ada warung, ada macam-macam di situ. Saya kira itu juga jadi penting untuk digarisbawahi. Nggak mungkin lagi itu dilakukan kalau memang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama sesuai dengan aturan tadi gitu, Mas. Oke, baik. Pak Muradi, berkaitan dengan pengawasan, sebetulnya bagaimana preparation ataupun juga persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan peledakan ataupun juga pemusnahan amunisi ini? Apa yang harus dipersiapkan? Ya kalau misalnya normal ya, kita normal kan ada jenis barang ledakan yang memang sudah expired, kemudian daya ledak dan sebagainya itu diukur ya. Misalnya kalau hanya sebatas misalnya mortir biasa ya memang radius sekitar 5-10 kilo nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian misalnya ada jenis peluru yang memang peluru kendali yang memang daya ledaknya lebih besar, maka saya kira radius yang disepakati tadi yang 50 km dari area tersebut menjadi penting untuk kita tegaskan. Saya agak khawatir, Mas, kalau memang ini kemudian dilakukan akan mengulang yang sama. Kenapa? Karena prosedurnya sudah ada, tapi tadi interaksi publik dengan aparat keamanan yang menjaga di situ menjadi penting untuk kemudian dinilai. Kenapa? Karena nggak bisa juga kita mengatakan bahwa teman-teman itu menyalahi prosedur, tapi regulasi sudah ada, tapi kemudian ada interaksi, mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi kecelakaan seperti yang terjadi hari ini gitu. Ya, baik. Pak Muradi, dalam konteks prosedur standar TNI, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan baik dari personil maupun juga warga yang ada di sekitar? Ya, yang pertama sebenarnya kalau ngelihat regulasinya kan ini kan masih dikelola teman-teman di TNI ya. Jadi memang pada akhirnya mereka harus bisa lebih ketat atau lebih tegas untuk menghalau atau membatasi ruang gerak ruang area publik, terutama misalnya lalu lalang orang dan juga aktivitas ekonomi di situ. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikatakan salah siapa, ya memang pada akhirnya kelalaian ini menjadi bagian penting yang harus kemudian dijadikan rujukan untuk dievaluasi. Kenapa? Karena prosesnya sudah benar, tapi kemudian ada aktivitas yang saya kira tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan SOP yang digarisbawahi tadi. Baik. Saya sih melihat seperti jadi memang ini bagian dari kecelakaan yang saya kira perlu jadi rujukan kita untuk sama-sama tidak boleh sembarangan dan mudah untuk kemudian melakukan aktivitas di luar
area yang tadi saya jelaskan di awal gitu, Mas. Baik, Pak Muradi, dalam konteks umum, apakah di Indonesia sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melaksanakan pemusnahan bahan peledak? Manikari. Kalau gini, idealnya satu negara, ini kita bicara normatif dulu ya. Ideal satu negara begitu dia sudah bisa memproduksi bahan ledak, misalkan kita punya dahana, punya pindad, beberapa juga yang swasta dan sebagainya, maka prinsip utama untuk kemudian mereka punya disposal area juga penting. Itu poin pertama. Jadi saya kira ini juga kemudian kan regulasi untuk peledak dan segala macam masih di teman-teman TNI ya. Yang memang pada akhirnya kemudian mereka juga harus bisa memastikan bahwa keselamatan, kemudian keamanan dan sebagainya menjadi penting. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah ada, harusnya yang di Pamembek ini bukan yang pertama. Saya kira ada beberapa titik yang kemudian menjadi titik disposal weapon dan disposal area yang memang pada akhirnya membuat teman-teman di TNI juga melakukan aktivitas untuk memusnahkan yang sudah expired dan sebagainya. Jadi harusnya nggak ada masalah ya. Tadi sekali lagi saya bilang karena itu prosedur dia Indonesia bisa bikin bahan peledak, bisa ada perusahaannya, ada BUMN-nya, kemudian ada juga regulatornya yang tadi seperti teman-teman di TNI. Maka saya kira proses harusnya sudah nggak ada masalah. Pak Muradi, apakah artinya menurut Anda perlu adanya literasi yang cukup juga untuk masyarakat? Karena tadi kita lihat ada rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi di mana warga harus berhati-hati karena daerah tersebut merupakan daerah rawan dan juga berbahaya. Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang masyarakat awam yang tidak mengindahkan rambu-rambu tersebut. Ya, ada yang memang tadi saya bilang kalau mengikuti arus normal publik ya, kan memang curiosity-nya tinggi ya. Jadi kalau saya beberapa kali juga pernah lewat situ, memang pada akhirnya orang kemudian karena dia tidak terjadi mekanisme yang sifatnya kemudian rutin, misalnya saya nyebutnya rutin untuk kemudian melakukan tanggap darurat gitu kira-kira, maka kemudian publik merasa ya biasa saja. Makanya makin dekat itu yang terjadi selama ini yang saya kira perlu menjadi pembelajaran buat teman-teman di pengelola, di manajemen paling tidak. Itu yang poin penting utama. Yang kedua, edukasi itu tidak semata-mata cuma bahwa ini nggak boleh masuk. Karena apa? Karena misalnya ada di Bandung misalnya ada area latihan perang misalnya teman-teman di Cimahi gitu. Tapi kan publik juga sesekali ada yang lewat situ walaupun dijaga ketat ya. Artinya maksud saya tidak boleh lagi kemudian abai dengan semata-mata edukasi, tapi juga misalnya ada tanggap darurat ya, misalnya tiba-tiba tiap 3 bulan 6 bulan sekali ada peringatan publik bahwa memang terjadi proses mekanisme yang penting untuk dilakukan. Karena begini Mas, setahu saya begitu mau ada disposal untuk bahan peledak itu, mereka memberikan pemberitahuan itu minimal misalnya 3 sampai 7 hari 24 jam ya. Memang itu yang kemudian publik di area itu akan bergeser untuk kemudian tidak memasuki wilayah tersebut. Nah, apakah itu dilakukan tidak, itu menjadi poin penting buat kita untuk dicermati bersama-sama. Saya menangkap itu sebenarnya. Jadi memang publik merasa bahwa tidak ada terjadi apa-apa, tidak terjadi kegiatan apa-apa di situ, makanya makin dekat. Kalau misalnya dilakukan misalnya edukasi penting soal bagaimana publik misalnya mendapatkan edukasi dengan misalnya ada tanggap ya, ada misalnya istilahnya proses yang kemudian semata-mata untuk memberikan alert buat publik supaya kemudian tidak terlalu dekat dan mereka akhirnya waspada bahwa area tersebut tidak boleh lagi menjadi aktivitas ekonomi dan juga lalu lalang publik secara umum gitu. Baik, Pak Muradi, tadi dari sisi publik, kalau dari sisi TNI apakah menurut Anda perlu adanya audit terhadap gudang penyimpanan dan juga pengelolaan amunisi yang dikelola oleh satuan TNI di Indonesia? Ya, saya kira bukan cuma disposal area, tapi juga gudang senjata ya. Mungkin 2 tahun yang lalu ketika terjadi ledakan di Depok itu, ke Bekasi Depok ya, waktu itu juga kemudian sudah menegaskan bahwa nggak mungkin lagi itu jadikan gudang senjata. Kenapa? Karena sudah sangat dekat dengan publik. Jadi area itu udah nggak mungkin lagi. Kenapa? Karena ketika terjadi proses kemarin itu akan efeknya bukan radiusnya bisa lebih dari 50 kilo. Nah, artinya apa? Artinya memang TNI harus mulai kemudian mencanangkan kata-kata untuk memindahkan semua gudang senjata, semua disposal area misalnya untuk menjauh dari wilayah publik. Dan saya kira
dengan model ini bisa ada dua opsi ya. Opsi pertama misalnya opsi di pulau ya, di pulau model-model kayak ketika Perancis menggunakan Mikronesia atau Polinesia untuk kemudian melakukan upaya uji coba dan sebagainya, atau memang menjauhkan itu misalnya di area-area dekat jauh dari jangkauan publik. Nah, yang paling mungkin dengan wilayah kita yang kepulauan ini, kita bisa menggunakan pulau misalnya untuk bisa menjaga publik tidak terlalu merapat dengan agenda tertentu. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa memastikan bahwa tidak ada area yang kemudian dimasuki publik, dan dari situ ukuran keselamatannya menjadi terukur, Mas. Karena selama ini misalnya kita masih menggunakan gudang yang lama ya. Saya ingat sekali misalnya teman-teman di Dahana ya, ada di Tasik, ada di di Bandung, kemudian juga ada di Subang gitu kan. Mau tidak mau memang harus menjauh dari jangkauan publik, karena ini bukan suatu hal yang utama. Atau misalnya Pindad ya. Pindad waktu zaman Pak Raikudu, Menhan itu sudah mencanangkan akan pindah ke Lampung. Sampai hari ini kan kita belum dapat kabar itu. Nah, proses itu yang saya kira penting untuk digarisbawahi betul. Baik. Supaya makin jauh ke publik, supaya mereka bisa fokus pada dua hal. Pertama, fokus pada kualitas pembuatan atau kualitas penjagaan proses disposal. Yang kedua adalah ya tadi menjaga keselamatan area dari jangkauan publik itu sendiri. Itu, Mas. Ya, Pak Muradi, terakhir menurut Anda seberapa penting insiden ini ditangani secara transparan, mengingat tentunya akan berpengaruh terhadap citra dan juga reputasi kepercayaan publik terhadap TNI? Saya kira ini nggak main-main ya, karena ini akan pasti jadi isu internasional. Kenapa? Karena kita kan juga terhubung ya dengan kaitan dengan model pola pembuatan senjata, pola penghajar senjata itu memang mau tidak mau itu akan terhubung dengan teman-teman di luar. Nah, maksud saya ini harus serius untuk ditangani, serius untuk kemudian segera kemudian dicarikan solusinya. Kalau saran saya kalau memang susah untuk kemudian ya memang akhirnya membangun sama sekali pulau yang mau tidak berpenghuni, kemudian dibangun ulang, dan itu yang kemudian terjadi dilakukan untuk kemudian disposal area. Dari situ kita juga bisa kemudian mendorong proses pembangunan area baru untuk militer. Terutama misalnya kan ada perubahan paradigma nih, Mas, dari mulai doktrin dan sebagainya. Saya kira udah mulai penting untuk kemudian memikirkan gudang yang baik, gudang yang aman, kemudian juga disposal yang bisa kemudian tidak menjadi jangkauan publik itu sendiri gitu, Mas. Terima kasih. Insiden yang harus ditangani serius dan juga harus ada evaluasi yang betul-betul dilakukan oleh pihak TNI karena menyangkut keamanan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Muradi atas informasinya, telah bergabung bersama kami di iNews. Salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Breaking News. Namun sebelumnya kita akan melihat situasi dan kondisi terkini di lokasi di mana ledakan yang terjadi. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa diduga bisa saja adanya kelalaian SOP yang tidak dilakukan. Dan saat ini pemirsa, kami masih terus mencoba untuk menghimpun informasi terbaru dari pihak berwenang. Namun yang dapat Anda lihat di layar kaca bahwa korban sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk ditangani. Terdapat 11 korban yang tewas. Dan kejadian ini tentunya menjadi sorotan masyarakat. Perlu adanya penanganan yang cukup serius seperti yang disampaikan oleh Pak Muradi selaku pengamat militer tadi. Dan bukan tidak mungkin bahwa kasus serupa ini akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu perlu adanya langkah antisipatif, utamanya mengenai standar SOP dan juga pengawasan. Kejadian ini terjadi di Garut, pemirsa, di mana sejumlah bahan peledak yang sudah kadaluarsa yang akan dimusnahkan. Namun ternyata masih ada beberapa bahan peledak yang belum meledak sehingga menewaskan 11 orang, termasuk
anggota TNI dan juga warga sipil. Manikari. Kepanikan ini juga terlihat di sekitar lokasi. Kejadian ledakan ini terjadi pada pukul 9.30 di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pihak setempat ini sudah berkoordinasi kepada aparat terkait dengan pengamanan lokasi peledakan dan juga menyatakan aman kepada warga sekitar. Musibah ledakan saat pemusnahan amunisi ini terjadi di Desa Sagara pada hari ini, Senin pagi 12 Mei. Sekitar pukul 9 saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Dapat kami informasikan bahwa lokasi peledakan ini berada di area yang biasanya digunakan untuk pemusnahan amunisi dan jauh dari pemukiman warga. Daftar korban yang sudah dikonfirmasi pemirsa atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Andarohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto, Dadang, Rustiawan dan juga Endang. Sementara para korban ini sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk penanganan lebih lanjut. 2 perwira TNI dan juga 9 warga sipil tewas dan saat ini pihak berwenang termasuk aparat kepolisian dan juga militer telah mengamankan lokasi kejadian dan juga memastikan area sekitar dalam kondisi aman. Sementara untuk investigasi yang lebih lanjut ini akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan. Dan berikutnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, 2 II Solihin di Garut, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan II Solihin. Bagaimanakah sebenarnya peristiwa ini terjadi dan di mana tempat lokasi terjadinya ledakan ini? Baik, Camat, kebetulan mengenai terduga kejadian peledakan amunisi tersebut diinformasikan bahwa lokasinya di Kecamatan Cibalong pada hari Senin 12 Mei sekarang. Seperti itu, Camar. Oke. Sempat kami mendapatkan informasi bahwasanya kejadian pada pukul 9.30 saat pemusnahan, apakah betul? Kebetulan saya dapat informasi sekitar pukul 10. Oke. Begitu, baik. Kamar, 10 pagi. Apa sebetulnya penyebab banyaknya warga yang tewas dan juga termasuk TNI? Apakah karena sebelumnya diduga ini sudah merasa sudah semuanya diledakkan namun ternyata masih ada sisa atau seperti apa? Sampai saat ini saya masih mencari informasi dan saya belum sampai di lokasi tersebut. Cuman mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia itu sebanyak 13 orang, seperti itu. Oke, 13 orang. Informasi terakhir adalah 11. Artinya ada tambahan 2 lagi. Diinformasikan 11, bukan 13. 11 ya. Baik, saya konfirmasi bahwa warga dan juga TNI yang meninggal ini jumlahnya semuanya ada 11. Betul? Itu mendapat baru informasi dan saya sampai saat ini masih mencari informasi seperti apa di lokasi. Begitu, Camar. Baik, artinya apakah ada kemungkinan ada korban lain yang belum ditemukan atau seperti apa, II?
Ya, informasi itu saya masih sampai saat ini mencari informasi tersebut. Oke, Belum mendapatkan informasi yang terbarunya begitu. baik. Damar. Ii, Anda bisa gambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana saat ini? Sampai saat ini kan saya lagi di perjalanan menuju lokasi tersebut dan saya belum bisa memberikan informasi situasi yang berada di sana, begitu Camar. Oke, baik Ii, dari lokasi Anda saat ini ke titik ledakan itu kira-kira berapa kilometer dan juga berapa lama? Apakah ada dampak ledakan yang dirasakan oleh warga sekitar juga dari suara ataupun juga getaran? Kebetulan jarak dari TKP ke wilayah saya memang lumayan jauh dengan berapa jam begitu, dan sampai informasi seperti apa belum mendapatkan juga begitu, Kafar. Oke, baik. Ii, Anda bisa sampaikan tadi terjadi di desa mana sekali lagi, Ii? Kejadian di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oke, baik. Apakah proses pemusnahan amunisi ini memang rutin dilakukan di lokasi tersebut, Ii? Sampai saat ini memang saya belum dapat informasi juga, cuman ya datanya seperti apa, saya lagi mencari informasi, begitu Camar. Oke, apakah warga sekitar sebetulnya tahu bahwa lokasi tersebut sering dijadikan lokasi untuk peledakan, atau justru warga tidak mengetahuinya? Diinformasikan memang sih ya mungkin seperti itu ya, tapi saya belum mendapatkan informasi yang tepatnya begitu, Samar. Oke, baik. Sejauh ini apakah Anda mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan tersebut? Untuk lokasi tersebut berada di sana, saya belum mengetahui siapa aja yang hadir di sana dan situasinya seperti apa, belum mendapatkan informasi, Camar. Baik, artinya memang belum ada informasi resmi yang diberikan oleh pihak berwenang di sana, Ii. Betul, betul. Oke, baik. Seperti itu, Camar. Baik, bagaimana reaksi warga sekitar saat mendengar adanya informasi ledakan ini, Ii? Anda mungkin sempat berbincang bersama dengan warga yang ada di Garut? Mereka memang mencari tahu, warga intinya pengen mengetahui apa ledakan apa dan mungkin seperti apa di sana, begitu situasinya. Oke. Untuk warga. Baik, ini Desa Sagala Herang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Apakah lokasi tersebut merupakan lokasi wisata atau merupakan perkebunan atau lahan kosong memang dipersiapkan untuk melakukan peledakan dan juga pemusnahan? Karena lokasi tersebut memang kan kalau di Garut Selatan itu panjang ya nama pantainya, dan tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong itu seperti apanya belum tahu kondisinya, begitu Jamar. Oke. Ii, bagaimana kondisi lalu lintas atau akses Anda ke lokasi saat ini? Apakah lancar atau justru Anda melihat mungkin kendaraan lalu lalang atau ambulans yang menuju ke sana sama yang Anda lakukan saat ini? Karena perjalanan saya cukup lumayan jauh dari tempat saya ke lokasi tersebut, sedangkan di sana memang ada RSUD Pamengpeuk ya, nggak sampai ke kota Garut, begitu. Jadi belum kelihatan, ya seperti biasa aja. Kebetulan situasinya di sini hujan lagi, Camar. Oke, sedang hujan. Saya menuju lokasi tersebut. Nah. Ya, RSUD Pamengpeuk ini artinya adalah rumah sakit yang paling dekat dengan titik ledakan, Ii. Ya, memang di lokasi rumah sakit yang terdekat di situ RSUD Pamengpeuk tersebut. Oke, baik. Apakah ada kegiatan serupa mungkin yang Anda dapatkan informasinya yang akan direncanakan dalam waktu dekat dan akan dilakukan di sana, kemudian akhirnya dihentikan sementara, Ii?
Sampai saat ini, makanya saya sedang mencari informasi yang lebih jelas dari pihak RSUD-nya dan pihak yang lainnya, begitu Jamar. Baik, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa kejadian serupa pernah terjadi atau tidak mengenai ledakan pemusnahan ini? Untuk sementara yang saya dengar memang sampai saat ini belum terdengar begitu, Jamar. Cuman dengan kejadian ini seperti apa belum mengetahui juga gitu. Ya. Baik, tadi kami sempat berbincang bersama dengan pengamat militer Pak Muradi yang menyebutkan bahwasannya sesuai SOP bahwa titik untuk peledakan dan juga pemusnahan dari barang ledakan yang sudah kadaluarsa ini minimal 50 km. Apakah menurut Anda dari titik pemukiman warga ke lokasi ledakan ini sudah 50 km? Sampai saat ini saya belum sampai lokasi tempat kejadian tersebut. Dengan tempat kejadian dan warga tuh berapa jauhnya belum mengetahui begitu Camar. Oke. Baik, kami akan tunggu informasi selanjutnya dari Anda dan kita akan tunggu sampai Anda tiba di lokasi untuk melihat situasi dan kondisi dan juga mengabarkan langsung dari sana. Terima kasih kepada I Solihin atas informasinya, hati-hati di jalan. Oke. Dan pemirsa, inilah gambar terbaru di mana asap tebal membumbung tinggi di titik ledakan. Ini merupakan gambar amatir yang diambil langsung oleh warga setempat dan juga terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat di sana. Apabila kita lihat dari layar televisi, dari titik warga mengambil gambar kepada titik ledakan ini sekitar 2 sampai dengan 3 km saja, artinya cukup dekat. Ya, pemirsa, kita dengarkan suara ledakan beberapa kali yang terdengar dari lokasi dan tentunya ini menyebabkan warga sekitar panik. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami.